Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas Manajemen Layanan Teknologi Informasi kelompok 4. Next. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kristina Wulandari dengan NIM 10191019, lalu ada Haman Fadila dengan 10191037, lalu ada saya sendiri Muhammad Isfadila 10191059, lalu ada Reza Yusri Naufar 10191071. Lalu saya akan membacakan outline pembahasan hasil diskusi kami. Jadi terdiri dari 4 outline. Yang pertama, outline itu yang pertama tentang ITIL versi 3, yang kedua ITIL versi 4, lalu yang ketiga itu perbedaan antara ITIL versi 3 dan versi 4, dan yang terakhir itu ada RACI Concept in ITIL Best Practice. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ITL versi 3. Jadi ITL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Iterasi ITL muncul pada awal 1980-an dan terdiri dari serangkaian buku yang diterbitkan selama 1 dekade. Versi berikutnya keluar pada tahun 2007 dan user menyebutnya sebagai ITL 3, namun penerbit memilih menyebutnya sebagai ITL 2007. Versi ini memperkenalkan siklus hidup pelayanan dan dipecah menjadi 5 tahap, yaitu strategi layanan, desain pelayanan, transisi layanan, operasi layanan, dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Berikut juga ada gambar yang kami sertakan untuk melengkapi tentang penjelasan ITL versi 3 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ITIL versi 4. ITIL versi 4 menggunakan teknik baru untuk membawa TI ke tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menyerahkan ITIL dengan metode lain yang ada termasuk IT for IT, Agile, DevOps, dan Lean. Secara langsung menangani salah satu dari 2 keluhan pengguna terbesar tentang versi ITIL masa lalu. ITIL 4 dirancang agar lebih disesuaikan dan fleksibel. Intinya, versi baru ini mendorong pandangan yang lebih holistik tentang IT. ITIL versi 4 lebih berfokus pada konsep biaya, hasil, resiko, dan nilai. Baik, selanjutnya adalah ITIL versi 3 versus ITIL versi 4. Elemen inti ITIL 3 dan 4 pada dasarnya tetap sama. Perbedaan yang membedakan ITIL 4 dari versi yang lebih lama adalah dimasukkannya tambahan best practice bagian integrasi. ITIL 4 lebih berfokus pada konsep biaya, hasil, risiko, dan nilai. Membangun pada pilihan ide yang bagus yang dilakukan oleh praktisi ITIL. Versi baru mendorong lebih sedikit silo, meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi dan integrasi agar. Baik, selanjutnya ada konsep matriks RACI pada ITIL. Jadi RACI di ITIL ini kepanjangannya ada responsible, accountable, consulted, dan informed. Jadi matriks penugasan tanggung jawab atau yang lebih dikenal dengan RACI ini adalah matriks yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis. Matriks ini bermanfaat dalam menjelaskan peran dan tanggung jawab antar bagian dalam suatu proyek. Yang sering dicantumkan dalam matriks ini yaitu RACI, Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Sebenarnya ini saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk yang R, Responsible itu pihak yang akan mengerjakan sebuah tugas secara langsung. Siapa yang di-assign dalam sebuah tugas tertentu. Terus ada A, accountable itu seperti penanggung jawab dalam sebuah tugas. Siapa yang diberi tanggung jawab dalam tugas tersebut.
Kemudian ada consulted itu siapa yang nanti pihak responsible melakukan asistensi. Jadi pihak consulted itu yang mereview pekerjaan dari pihak responsible. Lalu yang terakhir ada inform, itu siapa yang harus dilibatkan tanpa harus dilibatkan secara detail dalam sebuah tugas tersebut. Dalam artian inform ini pihak yang selalu diberi perkembangan terkait tugas tertentu. Kemudian ada peran RACI pada framework. Penggunaan RACI ini antara lain ada mengidentifikasi beban kerja pada karyawan atau bagian tertentu, memastikan bahwa karyawan baru jelas terkait peran dan tanggung jawabnya, mendistribusikan pekerjaan antar pihak agar mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik, memastikan bahwa proses tertentu tidak terlalu dominan, lalu ada menemukan keseimbangan yang tepat antara garis dan tanggung jawab pada suatu kegiatan atau proyek, mendokumentasikan peran dan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi, dan keterbukaan untuk dapat menyelesaikan konflik dan diskusi. Contohnya seperti ini matriks RACI. Di task 1 yang responsible adalah project manager. Jadi yang secara langsung mengerjakan tugas task 1 ini adalah project manager. Kemudian A yang mengemban tanggung jawab task 1 ini juga project manager, jadi dia bisa merangkap jadi 2. Lalu ada C yang consulted, yang mereview pekerjaan project manager, ada project eksekutif dan business analyst. Kemudian ada pihak yang diberi perkembangan secara berlanjut, ada technical architect dan application developers. Mungkin itu saja dari kelompok 4 penjelasannya terkait ITIL dan konsep RACI pada ITIL best practice. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.